Halo, selamat malam. Apa kabar? Suara saya terdengar jelas nggak di TikTok? Ini saya soalnya live di TikTok dan di Instagram. Halo, Saya udah live di TikTok. Koko live di TikTok dulu dong. Koko live di TikTok. Halo, Triana. Apa kabar? Ada yang menyapa di room. Koko live di TikTok. Udah? Udah. TikTok maupun di Instagram. Pakai headset aja kok biar. Oke, itu aja aku biar habis beko. Oke. Iya, agak flow aku. Iya, nggak perlu aku. Triana Ruri masih kapan? Kau ke Surabaya, Ibu? Ini kita mau live hari ini, mau dapat bocoran dari Koloni Wallet Indonesia. Katanya sih kita bisa bisnis wallet modalnya kecil. Gimana ya? Nanti kita bakal bahas jam 8. Ini kita mau cek dulu. Gimana? Terdengar jelas suara saya kok? Jelas, jelas. Halo yang di TikTok, halo yang di Instagram. Live 2, nih live 2 nih. Ini TikTok. Koloni Wallet Hari ini. kita mau coba lihat. Jadi hari ini seperti di judulnya udah juga kita bakal bahas bisnis wallet dengan modal minimal. Berapa sih modal kalau kalian pengen bisnis wallet tuh? Berapa duit yang diperluin, yang perlu di-prepare apa aja? Kita bakal bahas hari ini. Dan kalau ada teman-teman yang mau cari peluang bisnis di era pandemi seperti ini, siapa tahu ini jodoh, boleh suruh ikut aja karena hari ini gratis. Sebelum Koloni Wallet seminarnya berbayar. Ini lagi edukasi supaya gratis. Yang di TikTok suara saya kecil, masa sih? Tes. Tes. Kecil apa gede yang di TikTok? Yang di TikTok juga colokin headset aja gue biar suaranya nggak keluar. Halo bro, Febri Ryan. Ya. Apa kabar? Jadi pengen bisnis burung gereja. Halo Nenko, how are you? Gimana bro kabarnya bro? Era-era pandemi gini gimana kabarnya guys? Baik, selamat bergabung buat yang di TikTok dan buat yang di Instagram. Sabar dulu, kita masih cek sound. Kita mau ngecek dulu masih. Koloni Wallet gitu. Mantap ini bisnisnya. Saya memandu aja bro, coba disaksikan, siapa tahu bro Febri ini bisa mau kerjasama sama Kokal dari Koloni Wallet ini. Silakan kalau ada teman-temannya mau dimasuk, share aja live-nya, boleh. Yang di IG suara saya jelas nggak? Kalau yang di TikTok jelas nggak suara saya? Saya pakai mic ini untuk di TikTok. Sulsel, Sulawesi Selatan. Halo yang baru gabung semuanya, apa kabar? Ini udah, sabar, oi, ini ada masuk langsung bertanya, untuk rumah wallet 5x15 gimana? Sabar. Saya tampung dulu ya pertanyaannya ya. Untuk rumah wallet 5x15 bagusnya bagaimana? Saleh makan neneng, sabar ya. Hilang lagi suaranya kok. Masa sih? Halo? Hilang? Cek. Dengar. Suaranya Kokar agak Aldo. putus-putus. Halo? Cek. Putus? Agak putus-putus 1, kok suaranya 2, kok. 3.
Kenapa ya? Ntar. Sinyalnya sudah penuh? Saya udah jelas sih. Tes Aldo. 1, 2, 3. 1, 2. Suaranya nggak putus-putus kok, Kak. Bentar, Di harus TikTok gimana bergeser. suaranya jelas? Mas punya sarang walet di Lampung enggak? Sudah ada yang tanya. IG suaranya jelas, Sarang Mas. walet. Siap, Mas. Master. Dodit Amijaya, selamat bergabung semuanya. Yang baru gabung, halo semua. Boleh Halo, follow halo. dulu. Yang baru gabung. Agak Di gema ya, TikTok Bang. jelas. Iya. Kenapa Mic-nya ya? Apa dideketin coba. double? Hah? Mic-nya coba dideketin. Headsetnya. Lebih bagus nggak? Halo? 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 Tes 1, 2, 3. Lumayan, lumayan. Tes. Ya. Halo semua, selamat bergabung. Harus suara panggil waletku. Sabar, sabar. Nanti kita bahas satu persatu ya untuk semua pertanyaan yang ada di sini. Yang di TikTok gimana suaranya? Jelas nggak? Oh, sih. Punya headset enggak ya? Sabar dulu. Sekarang masih 7.56, kita mulai jam 8 ya. Halo Bang, saya mantan karyawan walet, Dewi Marsini. Halo Vel, halo Renang Rasid, brother. Halo semua. Karyawan walet di mana, Dewi? Halo. Sudah saya colok yang handphone satunya TikTok. Halo Ko Aldo, piye kabare? Baik Lumayan. bro. Lumayan. Oke, tes 1, 2, 3. Yang bergabung sudah mulai masuk. Halo Pak, ya mantan karyawan walet. Oke. Harga suara panggil walet kok. Sabar. Mulai aja belum, udah pertanyaannya banyak. Keren banget nih hari ini. Iya. Harus admin yang mencatat. Bang, bagus mana suara tarik ruang? Inap on 24 jam apa di off kan? Sabar ya, semua pertanyaan ditampung dulu. Kita mau bahas dulu supaya urut, supaya nggak bolak-balik, supaya nanti bisa lebih jelas semuanya. Udah jelas. Ini udah jam 7.57, 3 menit lagi kita akan mulai ya. Kita mulai on time aja karena kelihatannya banyak yang mau bertanya juga. Antonio Evan, wah TikTokers. Saleh Makanenang, saya sudah bagus suaranya, mantap. Din 009, seberapa berhasil Bang netesin telur walet sendiri? Sabar ya. Di Muara Karang, Jakarta ya, Jakarta Utara. Sudah bagus dua-duanya. Yang di TikTok nih, masih reconnecting. Halo TikTok, apa kabar? Sudah jelas suaranya. Bagus Bang suaranya. Mantap. Kalau di TikTok suara saya jelas terdengar. Yang di TikTok, anak TikTok, suara saya jelas terdengar nggak? Salam dari Tasikmalaya, salam balik. Oke, 2 menit lagi kita akan segera mulai. Teman-temannya yang belum bergabung boleh dimasukin sini untuk segera bergabung. Supaya kita bisa segera mulai. Jadi temanya ini hari ini bisnis wallet modal kecil. Modal terjangkau lah. Karena besar kecil kan relatif ya. Ini modalnya terjangkau. Iya. Saya juga penasaran nih kalau mulai bisnis wallet, kira-kira butuh modal berapa sih? Kan biasanya kalau katanya orang-orang yang tajir yang zaman dulu tuh bisa bisnis wallet. Tapi katanya nih dapat bocoran terjangkau. Salam dari Medan. Nyimak lanjut. Terjangkau. Udah jelas kok semuanya? Sudah siap? Sudah siap. Kalau sudah, saya ingin menyapa dulu untuk seluruh teman-teman yang bergabung di TikTok maupun di Instagram. Selamat bergabung di live
TikTok dan juga Instagram Aldo Adela bersama Koloni Wallet Indonesia. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Aldo Adela bersama ini perwakilan dari Koloni Wallet dengan Koko siapa? Silakan, boleh perkenalan diri dulu kok. Mungkin yang barusan ikut, mungkin backgroundnya bisa diperkenalkan dulu. Siapa sih? Apa sih Koloni Wallet ini? Silakan kok. Bentar. 1 menit lagi, bentar. Oke, masih setup. Saya pengen nyapa dulu untuk seluruh yang TikTok maupun Instagram ini dari kota mana aja ya yang bergabung ya. Halo semuanya. Saya pakai filter biar bling-bling. Oke. Silakan yang baru bergabung. Oke, udah? Sudah jam 20.00. Silakan. Silakan Koko, boleh perkenalkan Koloni Wallet ini apa sih? Ya. Dan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Karwenas atau yang orang sering panggil Karel atau Kar. Saya adalah owner dari PT Koloni Wallet Indonesia yang berada di Surabaya, bergerak di bidang wallet. Anda tahu juga wallet bisnisnya banyak sekali sebenarnya, mulai dari peternak, pengepul, pencuci, eksportir, kontraktor, maupun konsultan dan lain-lain. Oke, kali ini kita punya tema bisnis wallet dengan modal kecil bisa apa tidak? Mari kita bahas karena sementara ini ilmu tentang wallet hanya dikuasai oleh menengah ke atas. Mari kita bahas. Oke, nah Kokal, boleh kalau Koloni Wallet ini sendiri mungkin bisa perkenalkan usaha Koloni Wallet ini apa aja sih? Ya, kalau usaha Koloni Wallet ya seperti yang saya sebutkan tadi, mulai dari peternak, kita mempunyai gedung wallet kurang lebih hampir 100-an di berbagai penjuru Indonesia. Kita juga menerima jual beli sarang burung walet, istilahnya pengepul sarang walet. Lalu berikutnya kita mencuci juga, memproses, mencabut sarang bulu yang ada di sarang walet, lalu dengan tujuan ekspor. Jadi kita juga ekspor ke Cina, kita juga melayani ekspor ke Australia, Singapura, Hong Kong, Malaysia, Taiwan. Lalu yang lainnya adalah konsultan. Koloni Wallet Indonesia juga melayani bagi Anda peternak walet yang membutuhkan jasa kami, rumah walet Anda gagal, bisa memakai jasa kami. Koloni Wallet juga hadir dalam bentuk toko online dan offline. Koloni Wallet juga menyediakan sarang burung walet yang siap saji, jadi bisa langsung dimakan. Jadi banyak bidang yang kita kerjakan. Oke, Itu. jadi hulu ke hilir tuh ada semua kok ya kalau di Koloni Wallet ini ya. Mulai dari kalau mau beli alat-alat bisa, mau jual bisa, mau ngekspor bisa, mau bersihin bisa semua lah ya pokoknya ya. Udah berapa lama nih pengalaman supaya teman-teman yang belum kenal pengen tahu, Kokal sendiri nih backgroundnya memang usaha wallet, sampingan, dan udah berapa tahun kok di bisnis wallet ini? Ya. Pertanyaan bagus. Jadi saya bisnis wallet mulai dari kecil karena saya terlahir dari keluarga yang latar belakangnya wallet. Jadi boleh dibilang keturunan keempat saya ini bisnis walletnya. Jadi segala tentang wallet kita kerjakan. Gitu. Jadi udah generasi keempat kok ya, udah turun temurun berarti ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi tepat banget nih kita ngobrolnya bareng Koloni Wallet. Pengalamannya udah banyak, nggak cuma pemain-pemain baru, tapi memang udah expert di bidangnya. Nah, ngomongin soal bisnis wallet kok, mungkin di live kemarin kita udah ngobrol panjang lebar mengenai potensinya di bisnis wallet ini seperti apa. Mungkin bisa sedikit di preview kok, mungkin teman-teman ini belum tahu bisnis wallet ini peluangnya itu seperti apa. Kenapa kok orang tuh banyak pengen
punya rumah wallet, pingin bisnis wallet, belum kita ngomongin modal ya, yang di mindset orang-orang kalau zaman dulu kan modal gede, tapi ternyata sekarang nih teknologi udah bisa dengan modal terjangkau. Tapi sebelum itu prospeknya seperti apa? Industri wallet ini seperti apa? Boleh di-preview sedikit, Kokar. Silakan. Ya, jadi bisnis wallet itu orang yang mengetahui tentang wallet itu liur. Jadi intinya yang berhubungan dengan sarang wallet. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan sarang wallet kita kerjakan. Jadi bisa jadi kita jadi peternak wallet, yaitu dengan membangun rumah burung walletnya sendiri. Terus kita juga bisa jadi pengepul sarang wallet seperti yang jadi orang tertarik bisnis wallet karena apa? Kebanyakan itu rumah burung wallet ini boleh dibilang passive income. Jadi kita bisa bekerja di tempat lain atau kita bisa usaha lain tanpa meninggalkan hobi atau pekerjaan kita yang bisnis wallet ini. Jadi boleh dibilang seperti semacam bank lah. Jadi bunga bank. Ibaratnya kita panen dari hasil sarang waletnya ini bisa kita jual kapanpun juga, dimanapun juga, tidak tergantung waktu maupun harga. Kalau harga tidak cocok pun kita bisa simpan. Itulah enaknya bisnis walet. Gitu. Oke, jadi hari ini kita lebih fokus ya teman-teman untuk bisnis rumah walletnya. Gimana di bisnis rumah wallet ini kita bisa lakukan dengan modal yang sangat terjangkau. Masalah nanti kalau ekspornya gimana, kita akan bahas di video-video atau kelas-kelas selanjutnya. Mungkin gimana sih bisnis juga ada. Jadi hulu ke hilir itu banyak, panjang banget, kita bisa pilih. Kalau kemarin saya dengar dari video yang kemarin previewnya, ada puluhan pekerjaan yang bisa kita lakukan dari bisnis wallet ini, mulai dari bangun rumah, kontraktor, konsultan, pembicara, pengarang buku, pencuci, pengekspor, pengepul, banyak. Tapi hari ini kita fokus ke rumah wallet ya, Go? Ya, urut dari Urut hulu ya? ke hilir. Jadi kita urut Dari hulu ke ke rumah hilir. walet dulu. Ya, jadi Buat banyak. peternak dulu. Jadi nanti, ya, setelah Ya, tahu jadi peternak, nanti bisa milih nih cocoknya di mana ya. Nah, terus benar, cuannya, benar. kalau katanya wong Surabaya kok, cuannya piro sih? Iya. Iso soge ta? Oh, Nah, untungnya seberapa nih? Untungnya seberapa kalau bisnis wallet ini? Mungkin kalau udah ngomongin cuan bati, untung, keuntungan, profit, orang-orang lebih melek nih. Kita boleh kasih tahu kok, keuntungannya seberapa di bisnis wallet ini? ya Harganya dulu kalau mungkin berapa per untungnya, kilo? kalau harganya ya kalau sekarang ini kisaran harga memang lagi turun sekarang. Tapi meskipun turun-turunnya itu masih di angka puluhan juta. Masih Wow. sekitar 10 sampai 12 juta. Itu turun-turunnya. Jadi nggak ada matinya deh bisnis wallet itu. Kalau masalah cuan ya kita ngomong mau kita panen berapapun juga kita itu cuan kita. Jadi umpamanya Wow. harga 10 kilo 1 kilo aja lah, kita ngomong 1 kilo 12 juta. Itu isinya sekitar 130 keping sampai 150 keping. Jadi kita bisa panen berapa keping hari ini atau bulan depan, ya itulah keuntungan kita. Jadi kita cuannya banyak lah. Yang penting kalau kita ngomong masalah balik modal apa-apa ya tergantung. Makanya kita bicarakan di sini bagaimana menjadi peternak burung walet dengan modal kecil agar BEP-nya cepat kembali. Begitu. Oke, jadi enaknya, dan setelah modal ini jadi, kalau tahu caranya benar, ini bisa jadi sarang wallet, rumah wallet ini bisa menjadi aset yang memberikan passive income ya ke kita. Sebenarnya itu ya kalau jadi peternak itu enaknya. Iya, jadi rumah walet itu enaknya apa? Buat kita sendiri pun enak, kita bisa menikmati, lalu buat anak kita enak, buat anak juga. Jadi ibaratnya penerus kita itu terjamin kehidupannya. Baik. Gitu. Oke. Terus mungkin kasih gambaran sekilas kok. Marketnya masih gede nggak jual bisnis wallet, kan udah banyak, apalagi pemain lamanya banyak kan, banyak. Untuk anak-anak Ya. milenial nih, seperti saya yang baru mau, Mm. peluangnya ada nggak? Gimana peluangnya? Marketnya seperti apa kok? Kalau marketnya itu tidak ada habisnya. Jadi saya
bilang tadi itu. Jadi sarang walet itu selalu dibutuhkan dimanapun juga. Jadi nggak ada istilahnya, oh saya mau jual walet gitu, oh nggak laku sekarang, nggak ada yang mau nerima. Itu tidak ada istilah seperti itu. Yang ada hanya harganya tidak cocok. Jadi seumpama saya tadi bilang harganya 1 kilo 12 juta. Aldo membawa ke saya, Aldo mintanya 13 juta ya, enggak saya kasih, saya maunya 12 juta atau 11 juta karena dengan alasan sarang dari Aldo ini jelek, warna kurang cocok atau bulunya banyak. Hanya masalah harga saja, enggak mungkin tidak laku. Jadi prospek ini sangat panjang, jadi tidak akan ada habisnya. Oke. Jangan takut nggak laku. Jadi banyak itu petani atau klien yang baru yang mau tertarik dengan bisnis wallet selalu tanya begini, nanti kalau saya bisnis wallet itu saya jualnya kemana? Saya jawab, jual ke saya bisa, jual kemanapun bisa, silakan. Yang penting harganya cocok ya. Jadi dan enaknya tadi expire-nya Iya, lama, Go. Atau gimana nih expire kalau sarang walet habis panen? Sebelum kita bahas ya penyuplainya. gini, Ah, ya. Jadi kalau sarang kita panen itu biasanya kan mengandung kadar air, biasanya antara 3 sampai 5%. Kalau kita memang tujuannya mau menyimpan dalam jangka panjang, lebih baik dikeringkan. Keringkannya bukan dijemur matahari loh, tetapi dikipas atau dimasukkan ruangan AC. Lalu setelah itu kita tutup loh, sampai 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun tidak ada masalah, kita bisa jual wow. kapanpun juga. Ya, ibaratnya itu emas putih. Oke. Walet sarang Ya, burung walet ini emas putih ya. Aset ya, bisa ya. ditahan. Yang penting tahu cara Aset. menyimpan yang baik dan benar supaya nggak rusak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting punya sarang. Jadi kita bisa jual kapanpun juga. Tapi peluangnya orang masih pada nyari ya. Masih kebutuhannya ini masih belum terpenuhi kan ya. Jadi peluang untuk pebisnis baru masih sangat luas gitu ya, Go. Iya, kurang-kurang. Jadi berapapun juga pasti dimakan. Jangan khawatir, Cina Karena selalu barangnya membutuhkan. Ya, terutama ke pasar market Tiongkok ya, karena itu udah jadi lifestyle juga kan benar. sarang burung walet di Tiongkok itu. Dan enaknya Ya, kenapa kok selalu butuh? Karena habis dikonsumsi, makan, ambil lagi gitu ya. iya benar, benar. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung kembali entah di TikTok maupun Instagram udah jelas semua kan suaranya kita. Saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung di live Aldo Adela bersama Koloni Wallet. Jadi hari ini kita ingin membahas bisnis wallet dengan modal minimal. Karena ini banyak yang baru bergabung, saya lihat. Tadi kita udah preview sedikit mengenai apa sih bisnis wallet, background dari Koloni Wallet juga, yang Koloni Wallet ini udah berpengalaman di bisnis wallet dari hulu ke hilir, mulai beternak sampai ekspor, macam-macam sudah berpengalaman semua. Dan hari ini kita kan kalau kemarin kita udah preview di live sebelumnya, totally gimana itu bisnis wallet lengkap, preview sekilas. Sekarang kita ingin mengenal lebih detail mengenai hulunya, yaitu ternak Dulunya. wallet, bangun Rumah. rumah wallet. Yang konon katanya itu dibangun biasanya modalnya mahal, ternyata kita bakal dapat bisikan nih, kita dapat wahyu dari Koloni Wallet bahwa modal terjangkau, bukan kecil ya, karena besar kecil kan relatif ya, terjangkau aja kita juga bisa bikin. Bahkan di live kemarin saya terkejut, di kota besar ternyata bisa bikin rumah wallet. Nah, gimana tuh kok? Jadi awal mula wallet sarang wallet itu Ya, 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 terbentuknya ya. dari apa? Mungkin orang-orang banyak yang bingung kan. Sarang walet itu dari apa sih sebelum cara bangun rumahnya? Apakah itu mungkin kalau ngambil sarangnya kasihan, waletnya mati, itu gimana kok? Ya, jadi saya jelaskan lagi bagi pemula yang ingin belajar atau peternak burung walet, Anda jangan takut, Anda jangan termakan isu dengan isu bahwa bisnis walet itu tidak halal atau dosa. Itu salah besar. Jadi sarang walet itu berupa liur, liur yang diproduksi oleh burung walet yang dihasilkan dari tenggorokan yaitu kelenjar saliva. Jadi liur ini tidak mengandung nyawa. Jadi liur ini yang kita panen.
Jadi kita tidak memutus mata rantai kehidupan burung walet. Jadi ada orang tetap bilang, ya kan rumahnya diambil, rumahnya itu istilahnya sarangnya diambil. Burung walet kalau sudah membuat liur atau sarang kurang lebih 3 jari akan meletakkan telurnya, lalu mengeraminya selama 21 hari, lalu memberi makan anaknya sampai terbang kurang lebih 45 sampai 60 hari, lalu baru kita panen. Jadi sebenarnya kita tidak memutus mata rantai kehidupan. Lah, sarangnya yang kita panen ini kita bukan curi atau kita bukan ambil. Jadi walet kalau kita panen, kita ambil itu waletnya akan bikin lagi karena dia senang, rumahnya diperbarui lagi, bersih. Kalau kita nggak panen, justru waletnya akan bikin cuma 1 jari, kurang lebih 2-3 gram aja. Seharusnya 8 gram, istilahnya bahasa Jawanya, bahasa Surabaya kesandet, mampet gitu. Jadi mereka kurang bisa mengeluarkan liurnya secara normalnya. Jadi gitu. Jadi kita panen walet itu nggak masalah. Jadi asal kita tahu cara panennya. Jadi kalau kita cek ada telurnya, ya jangan dipanen. Ada anaknya, ya jangan dipanen karena anak burung walet ini tidak seperti anak ayam. Jadi kalau anak ayam atau burung lain kita taruh kurungan, lalu kita kasih makan, dia bisa mencocok sendiri, makan sendiri, itu bisa. Tetapi kalau burung walet nggak bisa. Itu ceritanya. Oke, jadi aman lah ya, halal istilah, kita nggak matiin makhluk hidup lain ya yang punya kepercayaan, kita nggak Iya, bunuh, iya, karena istilah ilernya. Dan dengan dipanen, ini memacu si walet ini untuk bikin sarang lagi. Kalau enggak, jadi dia benar. memotivasi si walet istilahnya ya, ini bahasa gampangnya ya. Iya, 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 Jadi iya, pacu gitu terus. benar. Oke, aman berarti untuk teman-teman yang punya kepercayaan tidak membunuh makhluk hidup, bisnis walet ini masih bisa dilakukan. Nah, terus yang perlu di prepare kok kalau sebagai pemula ingin beternak walet, lokasinya itu sebelum Ya, cara bangunnya harus tahu dong lokasi yang bisa dibangunin rumah walet ini kriterianya apa? Di mana sih kita bisa bangun rumah walet ini? ya. Jadi kalau tanya saya, selalu saya jawab, bisnis walet bisa dibangun dimanapun juga. Jadi di semua tempat bagi saya bisa. Ingat kata saya, asal Anda punya ilmu pengetahuan dan teknologi, pasti berhasil. Jadi bisa dibuat dimanapun juga. Contoh, di perkotaan Surabaya yang padat akan gedung tinggi, padat perumahan, bisa. Di perumahan elit, bisa. Mau di hamparan sawah, dekat sungai, dekat laut, di pegunungan, semuanya bisa. Bahkan di Anda punya. Jadi semua tempat itu bisa dijadikan rumah walet. Saya kasih pancingan ya, katakanlah begini. Anda bagi pemula, bagaimana kok bisnis walet ini dibilang bisa dengan modal kecil? Akan saya jawab. Jadi Anda bisa menggunakan gedung kosong milik orang tua, milik nenek, milik paman. Oh, kok bisa? Ya bisa. Jadi maksudnya begini, ada ruangan kosong, katakanlah gudang, katakanlah kamar kosong atau loteng, bahasa 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 Surabaya loteng atas itu. Jadi bisa kita gunakan untuk rumah walet. Kita bisa pancing. Itu yang dinamakan dengan modal kecil itu. Nggak harus Bebas, di tempat khusus gitu ya. Nggak harus di dataran tinggi, di tempat yang sepi, nggak, bebas. Dimanapun bisa, nggak ada kriteria khusus, asal tahu caranya, tahu teknologinya, seperti itu ya. Ya. Loh, terus gini, kan tadi Koko bilang nih, kalau misalnya punya gedung bekas, loteng, kalau saya punya rumah biasa kok, rumah biasa lantainya cuma 1, kebetulan ada kamar kosong di sana, rumah saya nggak besar, bisa nggak kok? Ya bisa aja. Saya malah punya mertua itu kandang ayam, bekas kandang ayam. Saya jadikan rumah walet, 1 lantai saja, rumahnya hampir roboh. Jadi juga nanti akan saya posting di TikTok dan Instagram. Keren. Jadi buat penyemangat bagi pemula-pemula ini. Jadi
kita bicara ini bukan omong kosong, tetapi kita semuanya praktek. Jadi Gitu. tempat kosong sama kulkas ini jadiin sarang walet pokoknya ya. Ada berapa kok sarang waletnya kok? Benar. Banyak saya, hampir 100 Yang gedung lebih pribadi, lah. yang pribadi Iya, sendiri iya. Iya, banyak. banyak. Pokoknya ada kosong langsung diolah gitu ya. Iya, benar. Nah, Tapi terus harus tahu tekniknya lah. oke, sebelum kita bahas mengenai teknik, boleh kok dikasih tahu dulu apa yang harus disiapkan pemula sebelum kita ngomong biaya, apa yang harus disiapin pemula untuk yang mau bisnis wallet? Pertama niat pasti ya. Habis Ya, itu apa lagi kok yang perlu disiapin? Jadi biar bisa prepare nih teman-teman yang lihat, ya, wih kan mencari sampingan, boleh nih apa nih di-share kok. ya. Yang penting niat nomor satu. Lalu yang kedua adalah tempatnya ini. Tempatnya itu dari niat. Katakanlah kita nggak punya modal, nggak bisa membangun. Katakanlah nggak bisa membangun gedung, ya pinjem loh, pinjem dari paman atau dari tante atau dari siapa, saudara apa teman, pinjemlah ukuran kecil-kecil, kita sekat murah-murahan, kita kasih lubang di temboknya, kita pasang suaranya, kita install audio dalamnya, sudah, jadi begitu aja. Kecil itu seberapa kok minimal? Nah, ini ukuran kecil ini kan relatif, seperti modal juga relatif. Kalau kecil, rekor saya selama ini adalah di bawah 2 meter kali 2 meter, yaitu 1,8 kali 1,8. Jadi kecil sekali. Ini bekas kamar pegawai atau kamar pembantu. Jadi pembantunya saya usir, ibaratnya bukan diusir untuk keluar kerjaan, tetapi diusir untuk pindah tempat. Kamarnya dia saya jadikan rumah walet. Oke. Lokasinya di Surabaya aja, di perumahan di Citraland. Bisa juga loh. Waduh, ini bisa-bisa kalau sukses kamar pembantunya walet menghasilkan walet banyak, anaknya bisa-bisa suruh pindah kamar juga kok ya. Jadi satu kamar Oh semua iya, sama papa mamanya. Hah? iya benar. Jadi gini, ada orang bercandanya begini. Nanti kalau rumah ibaratnya kita tinggal di rumah 2 lantai atau 3 lantai, ruko. Rumah atas kita, ruko kita pakai walet. Nanti kita punya angan-angan. Nanti kalau sudah penuh akan turun lantai sini, bawahnya lagi. Nanti turun lagi. Nggak apa-apa, yang penting waletnya banyak. Saya lebih baik tidur di hotel apa apartemen, nggak apa-apa kan? Yang bayarin kan walet. Jadi Betul. kita bayar, Wih, luar kita biasa. tidur hotel gratis loh. Mau hotel bintang 5, Ngesave mau bintang duit berapa ya. nggak apa-apa. Oke, itu ya jadi persiapannya simple banget ya. Apalagi kok? Masa persiapannya sesimpel itu cuma niat sama lokasi doang? Apalagi kok yang harus Ya, disiapin? niat, lokasi, lalu yaitu peralatan audionya. Lalu nanti kita baru bicara masalah kelembapannya, terus apa cahayanya, lalu lubangnya nanti posisinya di mana. Kita harus atur semuanya itu dengan benar agar sukses. Oke, Jadi langsung aja lah. tidak sembarangan lah. Ada Jadi tekniknya sebelum kita tetap. ngomongin kelembapannya, posisinya, gimana ventilasinya, kok yang paling penting kok nyiapin duit berapa kok? Terjangkaunya ini harus sedia duit berapa? Di luar tempat ya, kita untuk mungkin beli peralatan dan lain harus sediain duit Oke, berapa nih? ya duit mudah mau atau murah. Katakanlah kita mau minim sekali ya. Sudah saya Ya, hitung katakanlah uang 1 juta, 1,5 juta, itu pun ya bisa untuk bisnis wallet. Percaya? 1,5 juta kok. Iya, Yang bener. Masa 1,5 juta iya. bisa jadi pengusaha wallet kok? Jual sarang aja udah cuan 10 kali lipat dong. Nah iya makanya mumpung masih muda, kerjakan sekarang. Jadi kalau nanti kita sudah tua, tinggal kipas-kipas, tinggal panen terus Oke, sambil menikmati kalau hidup. kita kasih gambarannya dulu nih ya. 1,5 juta itu bisa panen berapa gram kok? 1 kilo bisa? Bisa, tergantung ruangannya juga. Ruangannya yang disewa atau yang dipinjam dari saudaranya berapa? Katakanlah ruangannya 3 meter kali 3 meter kamar ya. Ya bisa. Satu ruang satu kamar 3 kali 3 bisa hasil 5 kilo, 10 kilo What? bisa saja. Loh, satu setengah Oh, juta itu untuk ruangan seberapa kok?
Kalau saya satu ruko modal 1,5 juta kan enak kok kalau gitu. Ya itu. Nah, Yang penting kan gini, yang penting kan datang dulu waletnya, lalu menginap. Masalah nanti mau dikembangkan, ya kita upgrade lagi lah. Katakanlah kita sudah kerja, naik ya, sepeda motor, yang penting bisa kerja. Kita lengkapin lagi sepeda motornya, kita tambah variasi lagi, agar nyaman. Jadi walet begitu juga. Kita bisa oke. upgrade rumah waletnya agar aman. Yang penting kan intinya starternya dulu, modal Datang. kecil, mau 1,5, mau berapa juta, yang penting modalnya dulu. Oke, berarti tempat segede apapun bisa mulai dengan 1,5 juta itu kok. Iya, tapi pasang Wow. sendiri loh, jangan Apa? pakai saya. Oh iya. Kalau pakai jasa saya Oke, kita mah, bahas nih. Kita kupas, kita kupas. Jadi intinya cukup 1,5 juta Anda bisa mulai bisnis wallet nih. Tempatnya segede apapun, yang penting harus sedia uang cash 1,5 juta itu ya. Ini murah banget sih kok. iya, Lebih iya. murah dari join MLM kok ini kok. Nah, iya, mau kerja apa yang bisnis seperti itu? Oke, ini menarik nih. Kita kupas nih, kita kupas. Ya, Jadi nanti setelah walletnya mulai berdatangan, mulai jalan, di-upgrade pelan-pelan gitu ya maksudnya ya. ya, ya, ya. Oke, Yang kita penting kan, kupas. ya, yang penting kan Panas. niatnya sudah tercapai kan, waletnya Ya. datang. Lalu kita Hmm. mau pinjam modal lagi untuk mengupgrade lagi, itu kan urusan pribadi Betul. masing-masing. Panas kok. Ini udah mulai nafsu ini kok. Pak. Oke, 1,5 juta kita kupas nih. 1,5 juta untuk bisnis wallet dipakai apa kok 1,5 jutanya ini? Ya, satu setengah Step-stepnya, juta step-stepnya itu, membangun rumah wallet gimana kok? Step-stepnya kita ya, biar ya, jelas. Kalau mau buka itu gimana dan 1,5 juta itu dipakai apa? Itu sangat terjangkau sekali sih. Silakan kok. ya, 1,5 juta itu hanya peralatan audionya saja. Tadi kan dibilang tanpa membangun gedungnya atau tanpa Ya, membeli gedungnya. Jadi 1,5 juta ini hanya peralatannya aja, audionya. Apa itu? Twitter, kabel, mesin MP3, lalu suaranya plus timer. Jadi untuk mematikan suaranya agar tidak mengganggu tetangga gitu. baik. Oke, jadi Mudah mudah step-stepnya sekali. kalau kita ingin bangun rumah wallet, yang pertama setelah kita punya niat dan punya cash money 1,5 juta, kita cari lokasinya dulu ya. Kita tentukan di Iya, mana lokasinya. Bahkan di rumah sendiri pun bisa kalau mau mencoba. Nggak harus tinggi ya, kok. tidak harus satu lantai pun bisa, Satu lantai pasti pun bisa. bisa. Ya, Kita udah temukan lokasinya. Kriteria sebelum kita bahas ke audio seperti apa yang 1,5 juta itu, kriteria lokasinya ini harus seperti apa, kok? ya. Lokasinya kalau kita gedung satu lantai berarti depan yang tempat lubang masuk itu harus ada untuk ruang putar burung walet. Jadi burung walet dengan mudahnya turun dari awan dari atas itu terus menuju ke lubang masuknya. Jadi kalau lubang masuknya ini susah, maka walet susah untuk mengakses lubang masuk untuk masuk menginap di rumah waletnya. Jadi kita harus menyediakan meskipun tempatnya, kita harus memperhatikan ruangan atau halaman di luar rumah walet tersebut. Gedung Anda tinggi, katakanlah ruko, kita memakai ruko, katakanlah seperempat ruko punya kakak atau punya siapa di belakang. Ruko itu kan bangunannya tinggi, belakang itu kan los, jadi kita lebih enak memanggil walet gitu. Oke, kalau tempatnya lost tuh lebih gampang ya untuk manggil wallet tuh ya Iya, berarti kriterianya. iya, iya. Ada nggak kok tapi tempat yang disarankan jangan di situ deh, tempat yang dilarang lah istilahnya, yang lebih baik susah banget wallet untuk datang ke sana, seperti apa tuh? Bagaimana? Walet Ada yang nggak gimana? tempat yang tidak disarankan? Contoh, mungkin di pabrik banyak polusi gitu, seperti apa? Ada nggak tempatnya tidak disarankan Oh, di situ? Tadi kan katanya semua bisa, ya, tapi ya. yang tidak disarankan. Jadi gini, bagus pertanyaannya bagus. Jadi semua tempat tetap saya jawab bisa, tetapi tidak disarankan di dekat pabrik atau perkotaan. Kenapa? Karena akan mempengaruhi hasilnya.
Jadi sarang walet yang dihasilkan di perkotaan cenderung warnanya itu abu-abu. Kenapa begitu? Karena terkena polusi udara, polusi pabrik, polusi knalpot, mobil, dan lain-lain. Ibaratnya seperti hidung kita lah. Kita kalau keluar jalan-jalan pakai tanpa masker, pasti hidung kita pasti kotor, hitam-hitam. Sama seperti walet. Walet terbang, dia sambil mencari makan, mulutnya akan terbuka sambil menyambar hewan serangga kecil itu, pasti kan dia kena polusi udara juga. Akhirnya serangga apapun tenggorokan yang kena polusi udara itu kan akan terkontaminasi warnanya. Jadi membangun walet lebih baik sebenarnya harus di dekat hutan atau area. Tapi kembali lagi dengan keamanannya, itu yang kita pikirkan. Lebih bersih ya, jadi tempatnya lebih baik dipilih yang bersih udaranya gitu ya, supaya Ya, kualitas sarangnya itu pun bagus. ya, benar. Oke, setelah Tapi ketemu kok, tetap laku, jangan khawatir. cuma Mau harganya sarangnya tinggal warna negosiasi ya. apa? Iya, asal Ada cocok harganya dibayar gitu. timpal lah, pokoknya kalau BU sikat lah jual ya. Oke, Iya, kalau setelah kita udah dapat iya. tempat kok, setelah kita dapat tempat nih, oke saya mau bikin nih sarang walet di rumah, lantai ruko saya, lantai atasnya kosong, atau di gudang saya kosong. Ah, ini kok, Hmm. apa tempat itu harus menghadap jalan atau gimana kok? Kalau misalnya saya punya Ya, gudang gitu, gimana cara jadiin sarang waletnya? Gudangnya kan di dalam, biasanya kalau gudang-gudang di ya, rumah itu kan di dalam kok, nggak di halaman, nggak di mana. Gimana caranya kok? ya. Jadi gini, untuk gudang yang posisinya di dalam, Ya, ya memang tidak bisa. Jadi kita harus mencari posisi terluar dari gudang. Katakanlah gudang yang belakang ternyata halaman kosong. Berarti kita bisa membuka lubang, ibaratnya membuka jendela atau lubang masuk untuk waletnya masuk dari situ. Atau ibaratnya sebelah gudang, sebelah kanan gudang itu kosong, halaman orang. Ya nggak apa-apa, kita minta izin. Pokoknya lubang masuknya di situ. Jadi walet senantiasa masuk di situ dengan enak. Tetapi kalau memang tidak ada halaman di kiri, kanan, belakang, kita bisa meningkat gudang itu dengan rumah monyet istilahnya. Jadi kita itu gudang kan biasanya atapnya dari seng. Udah, kita naik kecil saja, katakanlah 3 meter kali 3 meter, seperti kotak apa itu. Orang tapi kalau di dunia walet menyebutnya rumah monyet. Nah, itu kita setelah itu bisa membuka menghadap utara, selatan, barat, timur, semua arah bisa. Itu solusi bagi gudang yang tidak bisa dilubangin tembok belakang, depan. Jadi dinaikkan satu lantai dengan material yang murah saja. Mau pakai seng, mau pakai kalsibot, mau pakai apapun juga bisa. Gitu. oke. Dan buat teman-teman yang mau bertanya di TikTok, boleh ke Instagram aja karena saya tampung pertanyaan di Instagram. Sabar dulu ya, kita bahas dulu pertanyaannya akan dikumpulkan dulu dan nanti akan ditanyakan. Kita akan pilih beberapa penanya. Nah, setelah itu kok, setelah udah ketemu nih lokasinya yang pas, udah saya tentuin saya mau bikin rumah walet di tempat ini. Selanjutnya kita harus ngapain? Setelah tempatnya terpenuhi, Ya, lalu yaitu langkah kedua kita memasang audionya. Setelah kita memasang audionya, sudah masanya akan kita tutup rapat, lalu kita perhatikan dari luar saja. Cuma selesai saja. Dan yang penting ingat, dalam membangun rumah walet kita harus menyiapkan agar rumah walet kita tidak dimasuki oleh predator. Apa itu? Apa saja predatornya? Kalau di rumah itu kan pasti banyak tikus, ular, ganggu, burung hantu, dan lain-lain. Yang pertama itu jangan sampai tikus masuk. Kita sayang-sayang nanti menunggu lama-lama ternyata tikus masuk. Jadi dulu bahwa rumah walet yang atau gudang atau tempat kosong yang kita mau jadikan rumah walet ini benar-benar aman terhindar dari hama predator burung walet. Anda harus mungkin bisa steril ya, harus melihat, dipastikan. ya beberapa predator burung walet ada di TikTok saya.
mungkin Anda bisa lihat di sana. Oke, ini ada pertanyaan kok dari Mac Malvin 21. Rumah walet bagusnya dekat gunung atau pantai? Ya, saya jawab. Rumah walet bagusnya dekat dengan hutan atau gunung lah istilahnya. Karena di gunung kan banyak pepohonan tinggi yang lebat. Karena di sana banyak serangga. Kalau di dekat pantai atau laut, itu walet hanya lewat saja sambil meminum. Karena dia itu menyeberang ke pulau lain yang terpencil, yang di sana banyak pepohonan yang menghasilkan serangga. Oke. Nah, setelah dipasang audio, jadi audio itu cukup mulai 1,5 juta. Yang bedain apa kok audio murah sama audio? Yang paling mahal berapa Ya, sih kok? jadi Kan tadi yang paling terjangkau nih 1,5. Kak, Kalau yang paling mahal berapa duit kok? ya benar. Jadi 1,5 itu murah sekali. Jadi Anda bisa beli amplinya, beli twitternya cuma dua biji, kabelnya cuma berapa meter. Tetapi kalau suara yang produksi Koloni Walet Indonesia ini harganya cukup fantastis, yaitu 40 juta. Wow. Itu meliputi 3 suara, panggil, inap, dan tarik. Apa tujuannya itu semua? Semua ada tujuannya. Jadi ibaratnya kita kalau audio mobil ya kita upgrade nyaman gitu. Tapi 1,5 juta itu udah nggak kok? Ampli, Twitter, kabel, udah siap Sudah, eksekusi. sudah. Itu ya minim sekali. 1,5 juta siap pasang, tapi pasangnya pasang sendiri. Oke, terus setelah Ya, masang audio ngapain lagi kok sampai kita siap menunggu si walet ini? Diapain lagi? Apakah ya lubangnya tadi seperti banyak apa? yang banyak yang bisa dilakukan. Kita setelah pasang audio perlunya kita mengecek dulu apakah gedung walet yang akan kita gunakan ini atau untuk memancing walet ini sesuai standar atau habitat walet apa enggak. Kita bisa beli pengukur suhu atau kelembapan. Kita cek suhunya, kelembapannya. Kalau memang suhunya panas, kita sebelum memanggil walet, kita persiapkan dulu dengan dilapisi styrofoam, dengan dibelikan mesin kabut atau diberikan embernya diberi air agar kelembapan tinggi. Jadi banyak cara. Lalu ada lagi yang dipersiapkan. Saya nyekatnya pakai triplek. Dari toko bangunan itu kan triplek sangat bau sekali. Pasti menyengat, di mata pun perih. Itu bisa diakalin dengan parfum. Jadi setelah pasang audio selesai, sekat selesai, yang kita bilang sekat itu katakanlah paman atau siapa itu disekat pakai triplek, lalu kita semprot pakai parfum yang dapat menghilangkan bau-bauan chemical itu. Jadi walet pun senang dengan parfum. Gitu. Parfum apa Cuma itu itu kok? aja sebenarnya. Parfum walet. Jadi parfum walet sekarang ini banyak macam. Kalau zaman dahulu, zaman orang tua kita, parfum walet itu dari kotoran walet. Hmm. Jadi kotoran walet ini laku zaman dulu. Jadi gini, saya ulang lagi, bisnis walet tuh enak. Kenapa enak? Satu, sarangnya laku dijual. Terus yang kedua, telurnya kita bisa jual juga, tetapi ada syaratnya. Telur ini boleh dipanen dengan tujuan diperjualbelikan, bukan untuk dipanen tetapi dibuang atau dibuang ke sampah. Kasihan, lebih baik dijual ke petani atau petani peternak yang memiliki burung seriti. Jadi telur walet ditukar dengan telur seriti sehingga anakan walet ini dipelihara oleh seriti dengan tujuan gedung seriti walet. Nah, kembali lagi. Jadi bisnis burung satu sarang, kedua telurnya laku dijual, lalu kotorannya laku dijual juga. Lalu bulunya ini dalam arti kalau kita sarang walet ini diproses pencucian, itu kan pasti bulunya dicabut lalu dikumpulkan. Bulu ini juga laku dijual. Jadi semuanya tentang walet ini tidak ada yang tidak laku. Semuanya bisa dijual. Enaknya begitu. Enak ya, mulai dari bulu sampai sarang sampai semuanya itu laku dijual. Nah, jadi kalau cukup simpel ya kok. Jadi untuk
mulai bisnis wallet ini udah modal cuma 1,5, habis gitu tinggal cari tempat, tentukan tempatnya, setelah dapat tempat diawasi, disetting, diamankan supaya predator hama ini nggak masuk, diatur bebas. suhunya. Cuma seperti itu, dan kita tinggal nyalain audio dan nunggu walletnya datang. Benar, benar, benar. Sesimpel, berapa Sesimpel lama? itu memang. Berapa lama kok biasanya sampai wallet itu datang? Ya, kalau wallet datang itu bisa langsung juga saat kita nyalakan bisa datang juga. Tetapi yang susah adalah menginapkannya. Jadi membuat wallet menginap ini yang susah. Kalau Anda tidak mempunyai skill atau keterampilan tentang bagaimana menginapkan wallet, memang agak kesusahan. Jadi wallet cuma keluar masuk, keluar masuk. Makanya ikuti terus live kami atau ikuti seminar kami yang akan diadakan Februari nanti. Jadi kita akan Oke, bahas jadi tentang yang itu. susah itu bukan mendatangkan tapi nginepin ya. Jadi supaya wallet tuh feels like home gitu, itu yang susah ya. Iya, Nanti rahasianya gimana cara bikin nginep nanti bulan Februari ya, karena ini udah akhir juga ya. iya, iya. Oke, seperti itu. Ini ada pertanyaan. Berapa persen kok keberhasilan untuk membuat sarang wallet ini? Kalau tanya saya jawab 100% karena semua tempat saya bisa, segala kondisi saya bisa. Asal Anda tahu ilmu pengetahuan dan teknologinya. Pasti masuk. Jadi jangan takut. Kalau orang zaman dahulu memang takut membangun rumah wallet. Katakanlah kita sudah keluar modal, tetapi kita tunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun hasilnya kosong. Nah, itu yang paling ditakuti oleh peternak walet. Pernah kok kejadian kayak gitu? Kenapa? Pernah kejadian kayak gitu kok? Kalau saya tidak pernah, tetapi klien banyak. Jadi klien saya mulai dari yang umur 50, 60 banyak sekali. Jadi dia cerita, rumah walet ini sudah berumur 20 tahun, 15 tahun. Saya sudah panggil pawang walet, mulai dari orang pintar, katakanlah orang pintar tanda kutip, pakai menyan, pakai doa, yang menunggu harus berbulan-bulan, bertahun-tahun tanpa kejelasan. Tetapi dengan teknologi, hanya cukup waktu 1 hari Anda bisa menginapkan walet, kalau Anda tahu ilmunya. Wow, yang penting dengan teknologi bisa datengin dan nginepin ya. Itu tadi ya kok Iya, ya. iya betul. Oke, Mm-mm. terus masa panennya sendiri tadi boleh direview nih. Mungkin ada yang baru bergabung. Sejak walet itu datang, nginep, dia bikin sarang sampai anaknya nanti selesai dikasih makan, anaknya siap terbang, dan kita bisa manen sarangnya ini berapa lama? Jadi kita bisa panen sarangnya biasanya itu 3-4 bulan bagi untuk pemula. Bagi pemula dalam arti kita bangun gedung walet, lalu kita nyalakan, lalu walet mulai menginap. Setelah itu walet kalau sudah umurnya matang akan membuat sarang. Setelah itu eh, sepasang walet akan menaruh telurnya di sarangnya. Setelah anaknya besar, kita panen. Itu kurang lebih membutuhkan waktu 4 bulan. Jadi terserah mau setelah on suara ini kita panen 4 bulan, kita boleh juga, atau biarkan menunggu sampai 3 putaran baru kita panen, itu lebih Oke, bagus. Jadi lebih baik kalau saya bersabar sampai 1 tahun, 1 tahun setengah agar panen ini betah, istilahnya bahasa Jawanya pomak. oke kok. Kalau ukuran sendiri kok, untuk bisa panen 1 kilo gitu, idealnya ruangan seberapa tuh? Pembagian lokasinya atau seperti Sebenarnya apa tuh? kalau bang ya, kalau mau bangun rumah walet sebenarnya yang bagus adalah ukuran 8 kali 12, 12 kali 12, itu 12 meter kali 12. Lalu ukuran kalau memanjang 6 kali 12, 8 kali 12, 8 kali 16, itu bagus. Karena dengan adanya kelebaran dari gedung atau rumah walet ini, maka dengan otomatis suhu yang ada di dalamnya dan kelembapannya akan stabil. Begitu. Oke, nah ini langsung aja setelah kita udah tadi bahas kilas aja, ternyata mulai modal di luar tempat tuh 1,5 juta aja cukup, tinggal tunggu aja ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih. Iya. Ada pertanyaan beberapa ini saya bacakan.
Untuk rumah walet 5x15, bagusnya bagaimana? Nih gimana nih maksud pertanyaannya? Bagusnya gimana nih kok? Udah cukup ya, gede ya itu ya? Semua itu besar itu sudah cukup lah standar 5x15 ya sudah. Kalau memang sudah punya gedungnya, Anda tidak perlu memikirkan bagaimana harus diapakan lagi. Tentunya Anda memikirkan audionya, gunakanlah yang terbaik. Lalu di dalam gedung lebih baik Anda lakukan penyekatan karena walet itu sifatnya berkoloni. Dia tidak suka dengan apa bangunan atau gedung yang terlalu besar karena sifat walet itu koloni. Jadi dia suka bergerombol. Jadi lebih baik dibikin kamar-kamar. Begitu. Oke, terus harga suaranya, suara panggil walet audio tadi, boleh direview lagi kok, ada yang bertanya nih, harganya berapaan aja dan beda dari setiap harganya itu apa? Ya, jadi kalau suara yang dihasilkan dari PT Koloni Walet Indonesia yang diproduksi itu mulai dari harga 2,5 juta. Sebenarnya kita jual 2,5 juta, lalu sampai harga 40 juta. Apa sih bedanya? Mulai dari 2,5 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, 40 juta. Apa sih bedanya? Bedanya adalah varian suaranya. Varian itu ibaratnya lagu atau percakapan walet. Jadi percakapan waletnya ini tidak bisa didapatkan dari lagu-lagu di luaran atau di pasaran. Jadi produksi Koloni Walet ini suaranya unik sekali, susah ditiru. Jadi walet akan senang dengan suara yang tidak ada di pasaran. Mengapa harganya sangat fantastik? Dan terutama suara yang kita produksi ini sudah teruji di rumah walet kita semuanya. Makanya kita jual ke pasaran. Begitu. Oke, nah berbicara mengenai audio kok, mengenai suara walet, ini ada pertanyaan dari Murifkin 05. Bang, bagus mana suara tarik ruang inap 24 jam atau di off kan, di hidup mati gitu. Berapa lama kalau nge-on-nya dan kapan momen untuk nyalain kalau memang, atau 24 jam sekalian kok? Jadi kalau untuk rumah burung walet baru, suara tarik lebih baik 24 jam non-stop. Tetapi jika rumah waletnya ini sudah dihuni oleh burung walet yang sangat banyak atau istilahnya sudah full house, Anda bisa mematikan suara tarik. Jadi di dalam hanya menggunakan suara inap saja. Begitu. Oke, jadi kalau dikumpulin dulu ya, kalau sudah banyak, untuk disekat-sekat tadi kok itu sebatasannya seberapa? Jadi misalnya 20 walet di ruangan ukurannya segini, itu ada nggak kayak gitu? Atau gimana? Ada, nanti kita bahas caranya. Jadi kita melihat juga dari ukuran rumah waletnya. Katakanlah rumah waletnya 5x15. Jadi kita juga sekatnya mengikuti bangunan tersebut. Jadi contohnya sekatnya ukuran 4, tetapi tentunya sekatnya itu ada pintunya. Pintu untuk walet masuk. Itu ada tekniknya, nanti kita bicarakan di seminar. Tetapi kalau untuk tanya ukurannya, tanya di sini nggak apa-apa. Oke, jadi Itu. nanti waletnya ngatur-ngatur posisi dia sendiri ya ketika masuk ya, sesuai bilik-bilik yang dibuat itu. Benar. Nah, Ya. ini ada pertanyaan bagus nih dari Dien009. Seberapa berhasil Bang netasin telur walet sendiri? Susah nggak? Tipsnya gimana kok? Ya, kalau kita jawab sesuai pertanyaan, menetaskan telur walet sebenarnya mudah. Hanya ditaruh di mesin penetas yang suhunya stabil, suhunya 34 sampai 36 derajat, lalu kelembapannya 75 sampai 85, pasti menetas. Tetapi saya tahu pertanyaan dia adalah maksudnya bagaimana cara memelihara burung walet yang dari tetasan anak. Itu mungkin pertanyaannya dia. Ya, lanjut. Oke, gimana jadi kok? Jadi ya, kalau mau melihara anak walet ya kita harus telaten. Kasih makan satu persatu. Sehari bisa 3 sampai 4 kali kasih Apa makan. makanya kok? Makanannya banyak. Mau kroto, mau makanan jadi, mau merutu.
banyak cara yang kita lakukan. Iya. Kalau kita netesin sendiri, udah kita rawat, dia mungkin kabur nggak ke rumah walet lain? Kan rugi dong kita. Ya, itu pertanyaan bagi pemula atau orang yang ingin tahu, pasti tanya itu, banyak pertanyaan tentang itu. Jadi saya jawab gini, namanya burung kalau kita lepas, ya pasti dia terbang. Kalau tidak masalah kembali dan tidak kembali, itu ya tergantung dia. Kita hanya bisa mengurus video. Masalah dia kembali ya urusannya dia, karena dia mungkin kecantol di rumah walet dia di rumah walet orang waktu mencari makan di jauh. Seperti kita ternak ayam, kalau kita ternak ayam kita kurung ya nggak mungkin hilang. Kalau kita mau ternak walet nggak mungkin hilang, ya kita kurung dalam ukuran yang sangat besar sekali, tapi tentunya dengan biaya yang sangat besar. Oke. Itu. Sebentar, ini ada pertanyaan lagi. Ini saya kurang paham maksudnya dari Edison Wijaya. Bang, kalau ukuran RBW 4x4, void-nya harus ukuran berapa ya? Void itu apa kok? RBW itu rumah burung walet. Bagi pemula, saya jelaskan RBW itu singkatannya rumah burung walet. Kalau LMB adalah lubang masuk walet, lubang masuk burung lebih tepatnya. Lalu kalau void itu adalah tempat turunnya burung. Jadi kan 2 lantai, burung masuk lewat atas, lalu mau turun itu kan lewat void. Nah, ibaratnya kayak tangga gitu loh, lubang atas dengan lantai bawahnya lagi. Oke. Oke. Nah, berbicara mengenai LMB, lubang walet tadi, itu berpengaruh nggak LMB itu sama waletnya sendiri kok? Iya. Oke. Nah, terus ini, apakah burung walet jinak bisa menghasilkan liur seperti burung walet liar? Pertanyaan dari Hendris. TikToknya kok Livko? Udah ya. Gimana kok? Belum? Koko coba invite saya dong di kiri bawah TikTok yang gambar kayak pita warna merah dan biru itu. Christine Tanabe. Oke, lanjut kok. Ngaruh walet jinak sama walet liar. Bisa ngasilin nggak walet jinak seperti walet liar? Ya, saya jawab. Jadi banyak pertanyaan tentang itu. Walet jinak maupun walet liar pasti bersarang. Namanya makhluk yang mencapai umurnya atau organ reproduksinya sudah bekerja, pasti dia akan menghasilkan sarang. Jadi walet jinak pun akan menghasilkan sarang walet, tetapi umurnya harus pas, yaitu sesuai. Jadi 8 bulan pasti nanti akan keluar sarangnya. Kebanyakan itu peternak dia tidak sanggup membesarkan sampai umur 8 bulan sehingga memberi asumsi bahwa walet jinak ini tidak bersarang, padahal sebenarnya ini walet ini masih anakan, belum dewasa. Jadi ibaratnya
anak kita masih kecil, baru lulus SD, masa suruh menikah? Ya nggak bisa, karena organ reproduksinya belum matang. Ya seperti itu jawabannya. Baik. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan lagi kok. Dua pertanyaan tapi kurang lebih intinya sama dari Muhrifki 05 dan juga Agung Pale. Suhu dan kelembapan yang pas berapa Bang? Cara idealnya gimana untuk membuat kelembapan ruangan? Ya, jadi suhu itu yang ideal antara 26 itu yang terendah sampai tertinggi itu kalau bisa di angka 32 derajat. Kalau kelembapan yang diinginkan sebenarnya walet itu antara 75 sampai 85. Jika kelembapan Anda kelembapan rumah walet Anda sekitar 55, 50, 45, walet kurang senang di sana. Karena kenapa? Karena sarang walet ini kan dari liur. Ini kan barang basah. Begitu dia ditempelkan di sirip, papan siripnya, tempat dia hinggap, maka akan cepat kering dan jatuh. Seperti kerupuk jatuh semua gitu. Maka dia akan susah untuk beranak pinak karena rumah yang untuk menaruh telur ini jatuh terus. Jadi kelembapan harus tinggi sehingga sarang waletnya ini memiliki kelembapan sehingga tidak gampang pecah atau jatuh gitu. Oke. Nah, selanjutnya masih dari Murif Kino 05, apakah LMB harus menghadap burung pulang kandang? Ya, ya, kalau saya jawab, kalau bisa memang LMB lubang masuk burung itu harus menjemput bola, istilahnya menjemput burung pulang kalau bisa. Tetapi jika memang tidak bisa, tidak masalah. Kita menggunakan lubang masuk burung yang sudah ada. Mau hadap selatan, mau hadap barat, mau hadap timur, utara, tidak masalah. Begitu. Oke, dan ternyata pertanyaannya nggak terasa, waktunya juga udah mau habis kok. Pertanyaannya bisa nanti Oh, kita mau lanjut habis. di episode selanjutnya. Kemarin udah kita preview, ini udah cukup detail juga kita bahas awal mulanya, hulunya gimana kita mulai beternak, mulai bangun rumah walet. Nah, kalau mau menghubungi koloni walet sendiri, nomornya di nomor berapa kok? Silakan. Bisa Di WhatsApp nomor terbuka. 081 23 29 29 lagi 18. Bisa dihubungi jam kerja. Oke. Boleh diulangi Itu sekali lagi nomor WhatsApp-nya untuk dihubungi pas jam kerja kok, silakan. 081 23 29 29 18 pada saat jam kerja. Disarankan untuk chatting saja terlebih dahulu karena kalau banyak telepon masuk kita kewalahan juga. Jadi lebih baik chatting, perkenalkan diri, nama, siapa, dari mana, mau tanya apa, nanti kita arahkan. Begitu. Silakan. Dan jangan lupa kalau Anda mengetahui informasi ini dari TikTok ataupun Instagram, kasih tahu juga pasti ada penawaran spesial untuk audiens kita yang udah live nonton kita di TikTok dan Instagram. Bener kok ya? Ya, ya, spesial Minum pasti apa itu nanti. kok? Ini sarang walet. Lupa saya nawarin. Nanti Aku saya kirim mau lah. ngomong, saya nggak ditawarin, nggak dikirimin saya. Biar ini sehat dan ini kuat. ini produksi koloni walet Indonesia juga ini. Jadi Oh, kita jual untuk edisi Chinese New Year. besar kok ya? 350 mili itu. Enggak lah, kecil ini botolnya ini. Sarangnya kan? Oh, oh, itu kayak botol kopi itu kan Jadi 350 mili kan? ya, ya. Jadi kalau Berapa kok Anda gitu beli satu? murah ini cuma 100.000, tetapi isinya banyak. Kalau Anda beli di Oh, toko-toko itu kebanyakan isinya sedikit, airnya yang banyak. Kalau kita kebalikan, isinya yang banyak, airnya ya tetap. Itu. Yang oh, kita terus yang kita satu makan itu botol sebenarnya 400.000 kok. iya. Edan, enak banget jualan gitu ya modalnya. Enak. Ya, ini salah satu Ada peluang bisnis juga ya.
Ya, atau ini ada yang kemasan seperti ini untuk Chinese New Year, untuk hampers bagi Anda yang punya orang tua yang nggak bisa imlekan tahun ini bisa mengirim sarang burung walet hampers untuk orang tua kesayangan Berapa Anda. kok kalau ini? Ini sarang walet ini. Macam-macam. Ada yang ini bentuknya ini hancuran, ibaratnya sarang walet hancuran, tetapi khasiat sama, jangan khawatir. Khasiat sama. Ini no chemical juga, tanpa bahan pengawet. Yang ini berupa patahan. Ini ada gingsengnya juga. Harganya ini kurang lebih 300.000, yang ini 600.000. Loh kok, itu 300.000 sama yang botolan Ya, banyak mana kok? Yang hancuran kenapa? tuh 300.000 sama Banyak yang botolan 400.000 tadi banyak mana isinya? Banyak yang 300.000 lah. Itu kan belum kita olah, jadi itu dibeli, lalu nanti cara memasaknya ada di TikTok, kurang dikukus, lalu kasih gula batu secukupnya, lalu dikukus selama 30 menit, boleh dihidangkan bersama Itu masih keluarga. mentah ya? Itu bagus. Bukan mentah ya, ibaratnya seperti Indomie lah. Iya. Siap saji lah. Masih satu proses lagi. Iya, I see. Kalau sarang walet kalau yang sarang walet dari rumahan itu mentah. Kalau kita istilahkan mentah, karena dia masih ada bulunya, masih ada kotorannya dikit-dikit. Kamu Nah, pesan deh kalau buat ini saya satu. kalau ini orang bilang edible bird nest, jadi sudah siap saji, kayak Indomie gitulah. Siap. Kalau mau jadi reseller, boleh kontak Colony Wallet juga ya? Ya. Oke. Terus terakhir kok pesan-pesan untuk teman-teman pemula yang baru mau membangun rumah walet apa? Silakan kok Kal. Ya, oke, akan saya rangkum. Jadi pesan untuk pemula yang akan membangun rumah walet, Anda jangan berkecil hati, pasti ada jalan keluarnya. Pasti Anda nanti akan menemui jalan-jalan buntu. Katakanlah begini, Anda akan memulai usaha ini pasti izin orang tua ataupun keluarga. Pasti orang tua pasti jawabnya gini, nggak bisa, bisnis walet itu susah, biaya mahal, modalnya besar, belum tentu ada walet di sini, terus jualnya kemana. Itu hiraukan saja, Anda jawab baik-baik, Anda terangkan baik-baik, seperti yang saya sampaikan di sini tadi itu, bahwa bisnis walet sebenarnya itu mudah, bisa dengan modal kecil dan tidak mengganggu pekerjaan kita. Jadi kita mau kerja, katakanlah kita sebagai pegawai ikut orang di pabrik, atau kita sebagai pekerja bank, kita tetap bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari tanpa meninggalkan walet ini. Jadi maksudnya walet sudah rumah walet sudah kita settle, sudah kita tata, sudah on, kita mau kerja, kita mau keluar kota, ada acara keluarga, silahkan. Jadi bisnis walet itu menyenangkan sekali. Anda bisa fleksibel kemanapun juga. Tetapi kalau Anda kerja lain, Anda meninggalkan agak susah, gitu. Jadi bagi Anda pemula jangan berkecil hati, sampaikan kepada orang tua atau sanak saudara bahwa bisnis walet ini mudah, dan tentunya Anda bilang bahwa bisnis walet ini halal seperti yang saya ceritakan tadi, tidak membunuh mata rantai kehidupan sama sekali, gitu. Dan keberhasilannya tinggi jika Anda mengikuti aturan yang ada di walet. Jadi maksudnya Anda mengetahui tentang bagaimana lubangnya, bagaimana Twitternya, bagaimana tata ruangnya, pasti Anda berhasil. Itu. Oke kok, boleh tadi. Sekalian kok mumpung tadi ngomongin parcel Imlek, mungkin buat yang belum tahu kasih sedikit manfaatnya apa sih dari sarang burung walet untuk penutup. Ya, sarang burung walet itu kan sudah dikenal dari zaman dahulu kala. Jadi mulai dari dinasti kerajaan Cina yang datang ke Indonesia, mereka sudah mengenal khasiat burung walet. Nah,
burung walet sendiri ini bagus dikonsumsi setiap hari di saat pagi bangun tidur, di saat perut kosong, atau malam hari mau menjelang tidur. Jadi khasiat yang dikandung walet ini tentunya sudah diteliti di laboratorium. Saya memang kurang hafal, tetapi yang jelas ini sangat mengandung protein yang sangat tinggi dan ada enzim-enzim tertentu yang tidak bisa diperoleh dari hasil nabati lainnya. Jadi ada kandungan semacam ASI yang sangat bagus untuk tubuh. Begitu. Jadi orang sarang walet ini bisa untuk menghaluskan kulit, membuat kita segar, membuat kita fit badannya. Lalu ada juga sarang walet itu yang olahan kosmetik. Jadi kosmetik wanita itu ada bahan yang mengandung sarang walet. Jadi sarang walet itu penggunaannya banyak sekali. Oke. Untuk detail-detailnya nanti kita bahas selanjutnya. Dan tadi kemasan berapa aja kok parcelnya ada? Kalian boleh dipromosiin juga produk dari siapa tahu ada yang ngerayain Chinese New Year Ya. atau Valentine mau ngadu sarang burung walet boleh juga, silakan. Boleh. Jadi sarang walet itu kemasan macam ini, ada yang 50 gram, ada yang ini 50 gram juga, ada yang kemasan 125 gram besar ini. Kalau ini harga memang mahal, ini istilahnya patan besar. Ini sudah siap saji, ini harganya kurang lebih kisaran 3,5 juta guys. Wow. Ini 125 gram. Bisa untuk beberapa keluarga dan beberapa hari. Jadi satu sarang ini kalau kita masak itu bisa untuk 2 sampai 3 orang. Itu sudah sangat-sangat banyak sekali. Kalau yang 50 gram bisa buat berapa orang kok? 50 gram ini bisa untuk 4 orang, tetapi kemungkinan antara 2-3 hari saja. Oke, baik. Cukup lah, ini bisa mengembang sangat besar sekali. Jadi sarang walet itu kelihatannya kecil. Iya, jadi nanti itu mengembang. Jadi kalau ini sarang walet itu Oke. Bocorannya gimana kok untuk Februari nanti rencana bikin kelas apa dari Koloni Walet? Teman-teman mungkin bisa siap lihat update-nya nanti, jangan lupa follow Aldo Adela dan Koloni Walet. Apa silakan kok bocorannya? Ya, nanti bocorannya yang bulan Februari seminar nanti yang berbayar, kita akan bahas tentang membangun rumah walet dengan modal minim. Itu akan kita jelaskan secara detail apa bahannya, ukurannya, lalu kebutuhannya apa saja kita perinci, dan tentunya Anda juga dapat ilmu tentang pengetahuan tentang rumah walet. Jadi bagi Anda yang masih awam, lebih baik belajar dari hulu ke hilir. Jadi jangan Anda belajar langsung tujuannya untuk ekspor. Nah, itu beda lagi. Nanti kita kalau yang untuk seminar ekspor atau pencucian akan kita bahas seminar selanjutnya. Gitu. Online atau offline kok rencana Februari? Sementara online dulu ya. Siap. Online aja, kita via Zoom atau Google Meet ya. Siap, laksanakan. Ya. Baik, terima kasih Kokal atas pencerahannya malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang udah bergabung di TikTok dan Instagram. Jangan lupa follow TikTok dan Instagram dari Aldo Adela dan Koloni Walet. Sekali lagi terima kasih kok. Sampai jumpa bulan Februari ya. Bagi yang berminat terima kasih semuanya. Thank you semua. Selamat malam, semoga yang mau bisnis walet bisa dapat pencerahan dan semoga informasi ini bermanfaat dari saya Aldo Adela dan Kokal dari Koloni Walet. Thanks for watching. Sampai jumpa di live selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Thank you, Ko. Bye. Thank you. Thank you.